Setiap kota di dunia butuh pahlawan. Lebih baik lagi kalau ada pahlawan super. Sayangnya nggak semua kota punya, tapi ada satu di Seattle. Sudah beberapa tahun ini, pahlawan super bernama Phoenix Jones menyusuri jalanan kota ini. Dia nggak punya kekuatan super, tapi punya kostum keren dan keahlian bertarung. Dia juga membawa semprotan merica dan senjata kejut listrik, dan kostumnya berupa rompi yang dilapisi pelat-pelat logam kuat. Nama asli pahlawan ini Benjamin John Francis Fodor. Dia seorang pria biasa, tapi seperti halnya kebanyakan pahlawan super, hal mengerikan terjadi dalam hidupnya yang membuatnya menggunakan kostum hitam emas. Suatu hari, seseorang memecahkan kaca mobilnya. Ketika Benjamin mendekat, putranya terjatuh di atas pecahan kaca dan terluka. Beberapa saksi mata melihat ada yang mencoba merampok mobilnya, tapi tidak ada yang mencegahnya, yang akhirnya meyakinkan Benjamin untuk menjadi pahlawan super adalah insiden lain. Dia dan temannya baru saja keluar dari bar di malam hari ketika mereka bertemu beberapa orang jahat. Mereka menyerang temannya dan Benjamin menelpon polisi. Saat polisi sedang menuju ke sana, Jones mengenakan topeng ski dan menangkis serangan para penjahat itu. Dia sadar saat itu nggak ada yang menolongnya, meskipun banyak saksi mata di sekitarnya. Dia memutuskan menjadi pahlawan super untuk berpatroli di jalanan dan melawan orang-orang jahat seperti pencuri mobil, perampok, dan penipu. Benjamin menciptakan kostum dengan rompi logam dan paku-paku tajam untuk meningkatkan peluangnya dalam perkelahian. Selain alat kejut listrik dan semprotan merica, dia membawa borgol dan kotak P3K setiap kali berpatroli. Demikianlah dia menjadi Phoenix Jones. Hampir setiap malam dia berkelahi dengan pencuri dan menghentikan perkelahian. Beberapa kali dia berada dalam bahaya serius dan berisiko kehilangan nyawanya, tapi dia terus mengamankan jalanan. Rumor tentang Avenger ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Phoenix Jones menginspirasi banyak orang untuk menjadi pahlawan super, dan gak lama kemudian organisasi pahlawan super Rain City muncul di jalanan dan Phoenix menjadi pemimpinnya. Tim ini bertahan dari tahun 2011 hingga 2014, kemudian Phoenix Jones menghadapi penjahat super nyata yang merusak kegiatan kepahlawanannya, yaitu dirinya sendiri. Ketika berita tentang pahlawan super Seattle muncul di surat kabar dan internet, seorang jurnalis memutuskan melakukan wawancara dengannya untuk sebuah siniar dan menghabiskan beberapa hari bersama Phoenix. Untuk mengenal Jones lebih baik, sang jurnalis bertanya kepada berbagai orang tentangnya dan mendapati Jones sebagai sosok yang cukup kontroversial. Sang jurnalis mulai mencurigai sang pahlawan super itu berbohong. Phoenix Jones mengatakan satu hal, sementara orang-orang mengatakan sebaliknya. Tapi itu bukan masalah sih. Masalah sesungguhnya dari pahlawan super ini berawal saat dia mulai melanggar hukum. Dia menyerang seorang pria biasa yang tidak menyakiti siapapun. Phoenix Jones seorang petarung seni bela diri campuran semi profesional yang bisa dengan mudah mengalahkan lawannya. Orang-orang yang menyaksikan mengutuknya karena duel itu tidak imbang. Kemudian dia menyemprot sekelompok orang dengan semprotan merica dengan alasan ingin menghentikan perkelahian. Tapi polisi kemudian mengatakan itu bukan perkelahian. Phoenix Jones melakukan kesalahan terbesar pada tahun 2020 ketika dia menjual barang ilegal kepada seorang polisi yang menyamar. Setelah itu, aktivitas Phoenix Jones berakhir, orang-orang tidak lagi melihatnya berpatroli di jalanan, permasalahan dengan hukum mengalahkan pahlawan super dalam dirinya. Pahlawan super tidak hanya ada di Amerika Serikat, tapi juga di Inggris. Perkenalkan, Angle Grinderman. Orang-orang melihat pria berkostum aneh ini beberapa kali saat dia melepas klem dari mobil yang parkir ilegal. Di satu sisi, dia melanggar hukum karena membebaskan kendaraan yang ditindak oleh layanan parkir resmi, tapi di sisi lain, Angle Grinderman mendapatkan dukungan dari orang-orang biasa karena aktivitasnya. Dia menyusuri jalanan sambil membawa gerinda dan memotong besi-besi penjepit mobil yang diparkir.
Grinderman pertama kali terlihat di jalanan London pada bulan Juli 2002. Seorang warga setempat yang sedang berkendara melihat sebuah mobil yang diparkir tidak benar dengan roda diganjal. Lalu Angle Grinderman bilang, "Mau apa lihat-lihat?" Setelah itu dia mulai mencopot penjepit dari roda mobil menggunakan gerinda. Polisi lalu lintas berusaha menemukan pahlawan super aneh ini, tapi nggak berhasil. Dia melepaskan penjepit dari mobil-mobil di berbagai penjuru Inggris dan identitasnya masih belum diketahui. Ada pahlawan super yang aneh dan bahkan lucu. Ada pahlawan super yang bermasalah dengan hukum, tapi beberapa orang tangguh tidak mengejar ketenaran dan hanya melawan orang jahat mempertaruhkan nyawa mereka. Salah satunya adalah Bromley Batman. Dia menjadi penjaga London Selatan selama sekitar 2 tahun, menyelamatkan orang-orang dari perampok dan penjahat. Dia pria bertubuh besar, terlatih dan berjenggot berusia sekitar 30 tahun yang identitasnya masih belum diketahui. Dia tidak banyak bicara dan bertindak sebagai pahlawan super dengan senyap. Suatu hari seorang pria yang menyebut dirinya Bromley Batman mengatakan kepada sebuah media bahwa dia membenci julukannya. Dia lebih suka dipanggil The Shadow. Pahlawan super ini menyelamatkan beberapa penduduk London dari serangan dan kemudian tiba-tiba menghilang. Seorang pekerja bernama Ken berterima kasih kepada Bromley Batman karena telah menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, Ken menjumpai beberapa perampok yang ingin mengambil barang-barang miliknya, tapi kemudian seorang pria bertubuh besar dengan bandana hitam, kaos oblong, dan celana tentara muncul di hadapan mereka. Dia dengan mudah mengalahkan perampok berbadan besar dan membuat yang lain ketakutan. Sepasang pemuda-pemudi sedang berjalan di Cornwall ketika seorang pria menyerang mereka, tapi kemudian Bromley Batman muncul, memelintir lengan si penyerang di belakang punggungnya dan menjatuhkannya ke tanah. Sang pahlawan super menyuruh pasangan tersebut untuk pergi secepatnya. Kejadian serupa terjadi di Croydon ketika sepasang suami istri sedang merayakan hari jadi mereka. 2 orang perampok menghadang mereka dari 2 sisi dan memaksa menyerahkan barang-barang mereka. Pasangan itu sangat ketakutan, tapi kemudian Bromley Batman muncul entah dari mana. Pertama dia melumpuhkan satu perampok dengan beberapa pukulan, tapi kemudian yang satunya lagi melompat ke punggung sang pahlawan super. Bromley Batman tetap tenang dan melempar penyerang itu ke trotoar. Pada tahun 2017, Bromley Batman menyelamatkan seorang wanita dari serangan 2 orang pencuri. Harriet yang berusia 31 tahun sedang berjalan kaki ketika sebuah mobil berhenti di sampingnya dan 2 orang pemuda keluar dari mobil tersebut. Mereka berupaya merampas tasnya. Wanita itu melawan dan meminta tolong dan Bromley Batman mendengar panggilannya. Dia memborgol perampok yang memegang tas dan menghajar perampok lainnya dengan satu tendangan. Ada 1 orang lagi di dalam mobil. Saat dia melihat aksi sang pahlawan super terhadap teman-temannya, si pengemudi menginjak pedal gas dan pergi. Bromley Batman memborgol pencuri itu di tanah dan mengembalikan tas wanita tadi. Pada tahun yang sama, seorang wanita lain baru pulang dari pub saat dia berhadapan dengan seorang perampok. Perampok tidak sempat mengambil tasnya karena wanita itu melarikan diri. Si penjahat itu pun mengejarnya. Si wanita berteriak dan berlari selama beberapa detik, lalu melihat ke sekelilingnya dan melihat ada pria berpakaian serba hitam. Dia sudah melumpuhkan penjahat itu dan berlari mengejar si wanita untuk mengatakan semuanya baik-baik saja. Wanita itu mengatakan suara pria itu sangat ramah, bahkan dia menanyakan namanya dan pria itu menyebut dirinya Guardian. Wanita itu bertanya apakah itu nama aslinya. Sang pahlawan super hanya tertawa dan berlari pergi. Sayangnya semenjak tahun 2017, orang-orang tidak lagi melihat pria tangguh ini. Mungkin dia sudah bosan dengan kegiatan heroiknya dan pergi ke kota lain. Mungkin juga dia berpapasan dengan seseorang yang sangat berbahaya dan harus membayar mahal. Bagaimanapun teladannya menginspirasi banyak orang dan menunjukkan siapapun bisa menjadi pahlawan super. Orang-orang berkostum pahlawan super sudah menjadi fenomena umum di banyak negara. Warga yang mengamankan jalanan dan mengenakan kostum bisa ditemukan di Kanada, Australia, Argentina, Prancis, Jepang, dan banyak tempat lainnya. Umumnya mereka berpatroli di jalanan dan memberitahu polisi jika melihat sesuatu yang mencurigakan.
mereka menginspirasi orang lain untuk saling membantu, tapi jangan coba-coba meniru mereka ya. Mengenakan kostum dan berkeliaran di malam hari untuk mencari petualangan adalah ide buruk yang sangat berbahaya.